ketika bukti, ya diminta bukti, ya tunjukkan saja buktinya. Karena kebenaran itu, Bang, itu sudut pandangnya kebenaran itu penjelasannya dengan ilmu, dengan akal, dengan pemahaman. Bukan Kalau siapa yang paling tajam pisaunya, bukan ngomongnya paling kenceng, bukan ototnya paling kuat, kepalanya paling kuat, itu kalau menunjukkan minta kebenaran itu bukti ini, bukan. semua ini takkan bisa membuktikan semua ini. Takkan bisa, Sebentar, sebentar. takkan Kiai Haji bisa Imaduddin dibandingkan. Usman itu Ini ulama. sudah ada bandingkan kan? Apanya, Bang? Ini, Sudah Bang. ada bandingan. Gini, Habis. Ya, gini ya. Jadi ya. ya, Nah, ini kenapa kok diturunkan? Ini aja kalau pendapat saya Saya silakanlah. belum sampai poin ya, belum sampai poin karena saya juga ingin taslim seperti Bang Putra. Kalau Bang Putra mempercayai bahwa mereka itu darah keturunan Rasulullah, klan Ba'alwi para Habib, saya juga ingin sama Bang Putra. Ya, nah coba terangkan kepercayaan Bang Putra itu dengan dasar apa? Jangan katanya nggak boleh. Saya nggak bakal percaya kata kakek saya, kan saya nggak ketemu sama kakek abang. Kata ulama saya, guru saya nggak ketemu. Kalau Nah, tolong dasar tunjukkan, ini jauh, ya tolong dasar ya, terang. ini jauh sudah 4.000 tahun kah berapa ini jauh saya nggak tahu. Saya tidak bicara itu, bicara ini Nabi Muhammad, ini mengenai silsilah nasabnya itu kan jelas. Ada panduannya secara ilmu, kan begitu. Nah, tolong tunjukkan ke saya biar saya sama dengan Bang Putra gitu loh. Ya maksud saya itu keturunan Nabi Muhammad SAW ini lari ke mana kalau lain lari ke Habib? Itu dari mana abang bisa dapat itu? Dari kakek saya bilang sama Saya tidak kenal kakek. Saya tidak kenal kakek abang. Saya ingin dari abang buktikan Ya, gitu kalau loh. sama-sama nggak Oke. tahu deh. Gini. Nih, kamu Baik, tahu ya, baik. umurnya Baik. sama lawan saya 50 juta. Baik. Mana tahu? Baik. Nah, Ini sekarang kan biar bukti kita keyakinan jelas, ini. saya tuntun ya. Saya tuntun biar Ah. jelas pembuktiannya, biar saya juga sama kayak abang gitu ya. Taslim kepada mereka para Habib. Nah, Habib ini kalau atau orang siapapun kalau benar sebagai cucu Nabi darah keturunan Rasulullah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli itu ada isbat nakobah internasionalnya, ya bentuk saadah. Kalau dalam bahasa kita sertifikat lah. Abang pernah melihat LBY ada sertifikatnya? Itu kalau saya ini tak menjelaskan seperti itu karena sedangkan saya keturunan Nabi Adam ini nggak ada sertifikatnya. Saya tidak bicara Nabi Adam, saya bicara baginda Ini kan Rasulullah. bandingan semua sama. Ya, Bandingan kalau Nabi sama-sama Adam ini, semuanya sama-sama jauh. semuanya dari Nabi Adam. Makhluk itu adalah awalnya dari Nabi Adam. Ini baginda Rasulullah yang kita bicarakan. Baginda Rasulullah. Abang pernah lihat itu seadahnya LBY Lutfi bin Yahya? Pernah? Nggak tahu masalah itu ya. Nggak tahu satu, tuh abang nggak tahu bahwa tidak ada isbat nakobah internasional. Kemudian yang kedua, apakah ada leluhur LBY ini atau para Habib yang namanya Ubaidillah itu tercatat di abad keempat? Seperti halnya Muhammad, Ali, dan Husain dari Hasan. Ya, ada nggak itu Ubaidillah? Catatnya itu dia sebetulnya itu nggak mengejar itu karena sudah ada bandingan ini semua sudah jauh. Ya, artinya belum Sudah ada, jauh. abang belum melihat ya itu ya bang ya? Sudah Belum melihat jauh. ya? Ya abang belum melihat ya? Belum, Kalau Saadah untuk belum masalah melihat. nasab ini ya, Baik. bukan kelasnya semua ini. Ya baik saya Bukan tanya, kelasnya. abang Iya. belum melihat sertifikatnya, satu. Masalah Abang nasab. juga belum tahu ada kitab abad 4, belum tahu. Abang juga belum tahu Habib Lutfi ini DNA-nya G atau J, belum tahu. Nah terus saya harus mempercayai apa? Maksudnya sudah dites DNA Habib Lutfi. Ya 3 hal tadi. Satu ya kan, seada sertifikat isbat nakobah internasional abang belum tahu ya, belum ada dilihat. Kedua, kitab sejaman abad 4, 5, 6 yang menyatakan adanya Ubaidillah juga abang tidak tahu. Tes DNA-nya juga Habib Lutfi abang tidak tahu apakah G atau J. Lah terus kalau saya ingin ikut sama abang mempercayai Habib ini adalah turunan Rasulullah, ini saya dasarnya dari mana bang?
Ya dasarnya itu ya keturunan itu deh. Saya sudah tahu mulai dulu begitu. Dipasrahkan sama kakek saya. Itu Baik. keyakinan saya. Baik. Kalau begitu gini Bang, Assalamualaikum. saya analogikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya analogikan ya. Abang punya anak SD ya, SD atau SMP lah, SMP. Iya. Dari rumah berangkat tuh tiap hari, tiap pagi, hari belajar, hari sekolah. Berangkat, pulang pakai seragam. Anak ya. itu kan sudah dekat. Ya, sudah sebentar, satu sebentar. turunan. Sebentar, Ya. saya sedang menganalogikan, Bang. Izin dulu, izin ya, izin. Menganalogikan ya, kita cerita ya. Nah, berangkat terus selama setahun dia terus-terusan dikasih jajan oleh kita. Tiba-tiba datanglah hari kenaikan. Nah, kemudian Abang, apakah percaya mereka itu benar ke sekolah? Ikut belajar di sekolah, sementara Abang tidak pernah ke sekolah. Hanya melihat dia berangkat dari rumah. Abang bisa percaya dia sekolah ketika akhir kenaikan, apa untuk dibuktikannya? Dengan apa itu, Bang? Ijazah katanya ya. Kalau orang Indonesia itu. Ya, Maksudnya kalau kelas mah rapot kali Bang, bukan ijazah. Ijazah tuh kalau keluar. Ya, ya rapot kan ya. mungkin yang jelas ini kan ijazah dulu. Ya Terakhir. baiklah ijazah. Ah. Tapi tiba-tiba Abang tidak melihat ijazah itu, Bang. Terus Abang percaya sama anak kita bahwa dia Ya, itu benar jauh sekolah. nih, jauh ini sudah jauh berapa ratus turunan ini nggak ketulisan. Bukan Jauh. gitu. Saya tanya. Ini analogi anak sekolah. Abang akan percaya anak Abang, tapi tidak melihat rapot atau ijazahnya. Abang mau percaya aja. Enggak, kalau saya kepercayaan itu, sedangkan saya ini keturunan Nabi Adam, nggak ada buktinya juga kok. Nabi Adam mah kita tidak bicarakan keturunan, semua enggak. umat Nabi Adam di Al-Quran itu sudah jelas. Kalau Abang tidak percaya Al-Quran, Abang kufur. Sama-sama. Ya, Abang biar murtad. Habib mungkin Tapi seperti ini itu baginda juga. Rasulullah, yang saya bicarakan baginda Rasulullah. Kalau memang dia itu darah keturunan Rasulullah, semuanya cucu-cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya saadah dari Isbat Nakobah Internasional, Bang. Semuanya, Bang. Ada, Bang. Mereka itu. Nah, ini Habib Lutfi dan para Habib punya enggak? Tak tahu kalau Habib Lutfi itu. Kalau Nah, saya- coba Abang nanti Habib lihat, ini tanyakan, keturunan Bang. Nabi Jadi gini, Muhammad Abang, itu. baik. Abang Ya. kalau ingin membuktikan, bertanya kepada dia, nggak salah, nggak dosa loh, Bang. Tanyakan Pak Habib, Pak Lutfi, Takut Bapak saya itu kalau cucu sama Nabi Habib. atau enggak? Nggak boleh takut, wajib Takut kita saya, menanyakan. takut. Nggak Saya bisa. sedangkan ulama itu takut. Manusia itu di mata Allah perbedaannya hanya yang takwa dan tidak. Takut. Nggak Yang- ada. Kita nggak boleh membedakan antara Habib Lutfi dengan saya dengan Abang, sama di mata Allah. Makhluk kita itu. boleh. Ketika itu adalah bab keilmuan, apalagi menyangkut baginda Rasulullah, Nabi kita semua, bukan Nabi Habib, bukan. Nabi kita semua, wajib kita Pokoknya menanyakan, kalau Bang. Untuk saya sendiri ya, kalau ulama sama Habib ini memang beda sama saya ini kan gitu. Dianggap dia itu ya. Saya pangkat- tidak ingin ada perbedaan, cuma pembuktian, Abang. Abang juga harus menanyakan itu dong. Kalau saya juga ke Ya, Habib Lutfi, kalau pembuktian jadi itu Abang akan maksudnya tanyakan. kan seperti ini pembuktian. Saya suruh nunjuk ini suratnya kan seperti itu kan. Seperti Ya ini iya, jelasnya ya kamu. iya kalau Abang misalkan ini nggak datang. ada Ya, semuanya. baik. Karena Sekarang gini kamu ini ya, contoh. sama saya nggak begitu juga dari Baik. Nabi Adam kan begitu. Baik. Yang saya bicarakan sekali lagi, Abang, bukan Nabi Adam tapi Rasulullah, karena Habib itu mengaku darah keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abang membawa motor ke hadapan saya dan teman-teman yang sedang berkumpul, kemudian Abang tiba-tiba ngaku-ngaku, ini motor saya, padahal nggak ditanya. Ini motor saya loh. Wajar nggak kalau saya tanya, Bang bener itu motor Abang? Kok Abang ngaku-ngaku? Iya motor saya, coba saya lihat STNK BPKB-nya. Tiba-tiba Nih, Abang marah-marah. Marah-marah ketika ditanyakan, padahal Abang yang ngaku-ngaku gitu. Kira-kira gimana itu berpikirnya, logika berpikirnya, Bang? Ini kedekatan bandingan ini. Bandingan ini kedekatan lah. Kalau motor ini kan untuk zaman sekarang kan. Kan sudah saya katakan, Ini semua bandingkan sama cucu dulu-dulu Nabi sekarang ini. itu. Ini kan sama-sama nggak Ya, tahu baik, ini. Baik. Iya.
Sama-sama Baik, dulu-dulu saya ya. edukasi kepada yang di bawah aja ya. Kalau dengan ini susah, tapi nggak apa-apa, edukasi kepada yang di bawah. Baik, jadi begini Bang, yang sekarang yang secara dekat cucu Nabi semuanya yang ada di Arab semua itu punya saadah Bang. Punya isbat dari nakobah Bang, tercatat. Nah sekarang Habib ini di mana Tak mungkin semuanya, tercatatnya? tak mungkin. Tak mungkin. Ya semuanya kalau ngaku-ngaku itu harus di Arab itu nggak bisa. Coba Habib di sana ngaku-ngaku saya cucu Nabi, wah Hilang hancur, Bang. kepalanya, hilang kepalanya di tanah Iya, Arab. Bang. Kalau di Tarim bisa, kalau di tanah Arab di Mekah sana nggak bisa. Nggak boleh Bang. Jadi gini Hilang saya kepalanya. ajak, Bang, saya enggak, ajak. Manusia ini kalau terkumpul, misal kata saya, Bang, enggak. Kalau di Tarim mereka aja pun tidak ada harganya, apalagi di Mekah mereka mengaku cucu Nabi, habis kepalanya Bang. Cuma Indonesia aja membanggakan Baik, diri. poin saya sudah sampai kepada teman-teman. Artinya Bang Putra tidak Naudzubillah, bisa ya, membuktikan ya, naudzubillah. tidak bisa membuktikan, hanya imani saja. tak mungkin Hanya kalau imani sama-sama saja. Habibnya ya. Padahal ini Tak bukan rukun iman, tapi bab ilmu pengetahuan yang harus dibuktikan secara ilmiah. Terserahlah. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah ya Bang Putra dan semuanya yang di bawah. Ya, ya. Kemudian Ya. Pak Yai Hatrimi. Monggo dilanjutkan yang lain, barangkali jangan sampai saya mendominasi. Silakan Pak Yai Hatrimi. Pak Yai Hatrimi. Semalam saya tanya, nah itu aja. Apakah Rasulullah lahir ke dalam dunia ini membawa risalah contoh yang bagus atau yang jelek? Jadi panutan atau tidak? Makanya mereka seharusnya di Indonesia ini mengaku sebagai cucu Nabi, seharusnya bisa jadi panutan dan jadi tuntunan yang menuntun orang awam yang betul-betul awam. Tapi mereka yang membuat kekacauan dan juga menghina, yang nggak masuk pikir saya, menghina alim ulama, dianggap tolol dan bodoh. Sedangkan Indonesia ini sebelum mereka masuk ke Indonesia ini negara Islam pertama di Aceh sudah ada. Nah, jadi bukan orang Habib itu yang membawa Islam ke Indonesia ini. Mereka tinggal menunggangi. Tapi kenapa mereka yang mengaku bahwa mereka lah Coba lihat yang di bawah, Indonesia? coba lihat yang di bawah tuh. Ya. Si Hanan Rantau, jangan sok pintar Riki. Orang bertanya menanyakan sok pintar. Lucu kan? Bertanya ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Saya bertanya minta validasi. Kenapa? Karena baginda Rasulullah itu Nabi saya juga, bukan Nabi Habib Hungkul. Bukan milik Betul, milik benar, Habib. benar. Wajar Benar. saya bertanya. Ini sok Ya, kalau pintar, coba. nabinya ini kan Nah ini Nabi Muhammad. sekelas si Hanan ini otaknya memang sudah sengklek, otaknya sudah nggak dipakai. Allah mengkaruniakan kita sebuah akal. Akal itu implementasinya adalah pengetahuan. Kalau otak binatang juga dikasih, tapi tidak dipakai seperti manusia. Mau kita disamakan dengan binatang? Itu tadi, yang itu yang nggak masuk di pikir saya. Kan gitu saja kalau untuk Tuannya saya. terlampau banyak, Sudah lama. pengakuan Habib ini terlampau banyak. Nggak Ya. ada gunanya juga. Ayo kita berhenti begitulah. Biar baik-baik, biar di TikTok. Enggak Bang, minta maaf aja Bang. Kita negara Indonesia ini harus teliti. Soalnya negara ini dijajah sudah berapa puluh kali Bang. Dulu sama-sama menumpahkan ini moyang kita darah. Tapi Tak ada guna juga. Cuman omong-omong ini nanti Enggak, Bang. ini persaudaraan jadi jelek semua. enggak Bang. Ini istilahnya waspada saja bagi umat Muslim se-Indonesia, berhati-hati meniti batang supaya jangan sampai lepas kontrol. Soalnya takut apa? Kita sama kita yang pribumi bentrok, akhirnya negara kita seperti negara di Singapura dikuasai orang luar. Aneh, hati-hati. Soal kan ada pepatah, janganlah kamu silanya, jangan kamu bawa berajak perang, adu dombalah mereka. Kasihlah alim-alim ulama yang tolol duit, pemimpin-pemimpin yang Itu zalim. banyak artinya perang. Kalau masalah perang banyak artinya. Kadang-kadang saya begini kalau mau kerja di sini, ayo perang kebangunan kudu begitu. Ini nggak apa-apa Bang, Perang. terserah Abang, saya tidak melarang hak Abang. Iya. Tapi kalau saya tidak mengakui mereka, soalnya risalah yang Rasulullah, saya murni mengikuti risalah yang dibawa Rasulullah ke dalam dunia ini, bagi dunia manapun. Tapi yang saya nggak merasa sakit dan tersinggung, tuan-tuan alim-alim ulama tanah Jawa, baik tanah Pasundan, tanah Sumatera, seluruh Indonesia ini, mereka menghina terlampau jauh. Ini yang saya nggak habis pikir. Seolah-olah mereka lah yang paling suci. Bahkan mereka mengaku sebelum mereka di sini, Indonesia ini sudah Islam.
Bahkan mereka mengaku mengislamkan Indonesia ini mereka. Ini yang nggak masuk akal saya. Jadi mereka terlampau jauh melangkah, Bang. Biarlah mereka mengaku cucu Rasulullah, nggak apa-apa, itu hak mereka. Saya nggak perdebatkan itu. Cuma penghinaan ini saya nggak terima. Itu aja. Kalau mereka mengaku cucu Rasulullah, terserah mereka. Itu pertanggungjawaban mereka di Pramasar sama Allah. Yang nggak terlibat. Begitu Cuma benar. yang saya minta, jangan sekali-kali menghina alim ulama Indonesia ini yang mengislamkan kita, bukan mereka yang mengislamkan kita, bukan mereka yang mensyahadatkan kita. Mereka datang ke sini waktu penjajahan Belanda. Ya, mau mereka cucu Nabi kah, mau anak Nabi kah, yang penting yang saya minta jangan sekali-kali menghina, apalagi itu seperti yang rambut merah itu yang berkuar-kuar, masih umur berapa? Menghina alim ulama Indonesia ini. Anak kemarin, saudaraku. Anak kemarin. Nenek moyang kita bertumpah darah untuk mengislamkan Indonesia ini. Mulai Sabang sampai Merauke. Tapi kalau Bang, kalau untuk mendakwah itu kadang-kadang biar ulama ada yang salah, ada yang benar, ya sama. Kalau salah, Bang, nggak seperti itu. Ini penghinaan nyata di media sosial, di umat rame. Namanya orang ini kalau nggak mau salah bukan manusia. Salah ini Pak Yai Hadrimi, saya mau tanya, kalau tidak pintu masuknya berawal dia ngaku-ngaku cucu Nabi, apakah mereka bisa masuk seperti ini sekarang? Apakah mereka bisa membelok-belokkan sejarah bangsa seperti halnya lagu-lagu kebangsaan di aku-aku, anak-anak kecil berdakwah? Kalau dia tidak mengaku cucu Nabi, kira-kira diterima nggak oleh masyarakat? Ya nggak diterima, asli nggak diterima. Yai Hatimin, Assalamualaikum juga Bang Rocky. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. saya mau turun ya, cas habis saya ini. Jangan turun Bang Putra biar kenal Bang, sama saudara, orang Bang, Pekalongan. saudaraan. Batang. Saudaraku, salam persahabatan. Saya tidak menyinggung siapapun, itu Anda. Siap. Ya. Ayo kita orang Islam sama-sama Islamnya buat saudara semua. Untuk saya. Cuma jagalah hati kita bersama, begitu. jangan sampai dihina alim ulama kita. Kalau kita asli pribumi, jangan sekali-kali marwah alim ulama yang sudah mati, yang banyak terbunuh gara-gara memperjuangkan Indonesia ini, jangan sampai diinjak-injak marwahnya. Kalau bisa junjung setinggi-tingginya, walaupun dia bukan darah Rasulullah. Kalau Ini aja ini. ini mulai tahun dulu sama saya ini lagi Prabowo sama Anies. Kalau tidak ngaku-ngaku cucu Nabi, kira-kira kakinya diciumi, diairi, terus diciumi, diminum airnya nggak Pak Hadrimi, Pak Yai? Kalau tidak ngaku cucu Nabi. Saya nggak pernah membasuh telapak kaki mereka. Lebih baik saya basuh telapak kaki ibu saya. Iya. Karena saudara telapak kaki ibu saya. Baik. Ya, Kira-kira betul. kalau mereka tidak ngaku-ngaku cucu Nabi, ada nggak bangsa pribumi, suku pribumi yang melakukan seperti itu? Ya nggak mungkin ada. Berarti ini adalah hal yang paling fundamentalnya adalah berawal dari pengakuan cucu Nabi. Betul Pak Yai? Yap. Itu sudah. Karena kalau tidak mengaku cucu Nabi tidak akan laku, betul? Nah, tetap. Oke, siap. Lanjut. Betul. Begini Bang Rocky juga Pak Putra juga Kiai Hatimin, ya saya ada masukan sedikit untuk Bang Putra. Gini. Saya ini dari Pekalongan sebetulnya. Gini. Nah, saya Pekalongan juga ikutnya Batang, itu sebelahnya jajaran tur. Dulu itu Habib Lufi itu ya, itu kan sempat belum viral kayak gitu, itu saya kawal Bang. Ya selama itu memang baik ya, dia selawatan, dia mengajar kebaikan, tapi ada tapinya, adanya intervensi dengan tahun ini yang viralnya ini menjadi istilahnya apa, merubah segalanya ya. Intinya kayak gini Bang Putra, kita harus menengok dengan video atau ilmu lain, jangan hanya menengok dengan Habib-Habib aja. Kalau Habib-Habib benar tetap mengaku bahwa itu cucu Rasulullah, Anda kena doktrin. Tapi kalau kita melihat sejarah lain, Gus Muafik ya, yang ahli kitab, yang ahli apa, itu pun mengungkap bahwa nasab itu nggak ketemu Bang. Itu saya lebih percaya Gus Muafik dan Kiai apa itu ya,
ulama NU yang asli. Saya lebih percaya. Dulunya saya masa bodoh Bang Putra, mau ngaku cucu Nabi, mau apa, yang penting tidak mendoktrin antara mengganti silsilah. Intinya apa? Bendera merah putih ya diakui dia yang menciptakan. Pancasila, lagu Pancasila itu kebangsaan dia yang menciptakan. Ya, itu kan sudah nggak benar Bang. Padahal sebetulnya Habib di sini itu belum dibandingkan dengan ulama yang di sini sejarah peperangan dengan Mbah Hasyim Asy'ari santri tahun sebelum ada tentara Bang. Iya. Ya betul Pak Kiai. Ya benar. Iya, masih di zaman kerajaan negara ini sudah ada Islam. Ada yang lebih ini, Bang Putra pernah dengar paham bahwa banyak yang Habib ini katanya cucu Nabi tapi jadi pendeta? Banyak ada yang di Irian Tahu? juga. Oke, satu tuh. Nggak tahu Satu masalah tuh ya. itu saya. Nah, itu Nggak jadi tahu. pendeta, Bang. Ini ada Asegap ada jadi pendeta. Nggak tahu. Kemudian Cuman saya itu mereka- yakin begitu. ada Bang. pahlawan Indonesia Patimura namanya, beragama Kristen Protestan. Itu diaku Habib, Bang. Bayangkan. Ngeri nggak kita? Sejarah bangsa sampai dipelintir begini. Ngeri nggak? Anak cucu kita nanti kelak tidak akan tahu pahlawan yang sebenarnya. Sudah diganti oleh Habib semua. Kapan Habib ikut perang? Kapan? Dia Ini suka yang mengaku, membuat kita Bang. prihatin. Ini mengenai bab perilaku ya. Jadi pisahkan antara bab nasab dan bab perilaku. Pengakuan nasab dan perilakunya. Kalau perilaku jelas, yang maksum itu cuma baginda Rasulullah. Semua manusia tidak punya maksum sifatnya. Ya. Tapi perilaku ini bisa mereka lakukan karena mereka mengaku cucu Nabi. Kalau tidak mengaku cucu Nabi nggak bakal laku, Bang. Ya. Dijamin 1000%, Bang. Ya. Kalau misalkan kamu Ali Jabir pun mengakui sebelum beliau wafat. nggak percaya, iya kan begitu. Cuman saya itu yakin gitu saja. Kalau Nggak bahasa apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. kalau untuk kesalahan dia itu ya biasa namanya manusia. Banyak Bang Duh, kesalahannya. ampun ya Bang, ampun banget Bang Putra. Saya ampun kepada Abang, saya nggak bakal bicara masalah keyakinan ya. Saya tidak mau intervensi keyakinan. Tapi dalam bab ilmu pengetahuan harus kita buktikan. Ketika orang bicara A, ya kita harus buktikan benar nggak itu A. Itu bab Enggak, pengetahuan. Tapi kalau orang itu keyakinan, kalau nggak ada keyakinan Ya, itu bukan ya, orang tunduk itu. maaf, kalau nasab itu bukan ilmu keyakinan, bukan rukun iman, Bang. Yang harus kita buktikan secara ilmu pengetahuan, Bang. Orang itu biarpun pinter seperti apa, kalau nggak yakin nggak ada apanya. Cuman Ya, ngomong tapi hilang. harus berakal, Ngomong Bang. hilang. Iya, Betul. tapi harus berakal. Makanya ini- orang gila itu tidak bisa Orang dikenakan yakin dosa. itu pasti banyak akalnya. Oke, Orang yakin kalau yang banyak berakal akalnya. itu kita Sudah harus yakin, mencari gila. tahu kebenarannya. Contoh, kalau Al-Quran itu perkataan Allah, yakin itu rukun iman. Sudah, kita tidak bisa bantah. Tapi kalau urusan nasab, sama saja dengan nasab saya kepada bapak saya. Ketika saya ngaku itu harus dibuktikan. Masa tiba-tiba ujung-ujung datang aja ke Anda, Pak, ini saya anak Bapak. Bapak percaya aja? Kan enggak. Bang Putra, saya ini anak Bang Putra. Terus Abang percaya aja? Kan harus dibuktikan, Bang. Betul? Nggak bisa Abang percaya aja ketika sekonyong-konyong datang, anak datang ke Abang. Bang Putra, ini saya anak Abang Putra. Lah, dari mana kamu ngaku-ngaku anak saya? Coba lihat. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Nambahin sebentar bang, boleh bang izin dan mohon izin bang. Gini. Saya ini ingin tanya. Sampean tuh ahli nasab. Mohon izin. Apa ahli nasab? Apa ahli tabayun? Nanya siapa? Mohon izin Terserah. monitor. Masuk. Terserah. Selain Putra, Sebentar Bang Mo, ada yang bertanya dulu Bang Mo. Kawan saya. Host dirapihkan dulu ini Bang Mo. Ada yang nanya dulu. Apa nanya? Siapa yang nanya ini? Sampean tuh ahli nasab, ahli tabayun gitu. Baik. Gimana tuh? Baik, saya bukan ahli nasab, tapi saya wajib memahami soal nasab. Bahwa orang yang paham hukum bukan berarti pengacara. Masyarakat harus paham hukum, tapi bukan berarti pengacara.
Ahli nasab adalah bab pengetahuan yang wajib kita ketahui. Kenapa? Silsilah saya itu juga nasab. Anak saya kepada saya kepada bapak itu nasab. Makanya hati-hati ketika kita sebentar dulu belum sampai. Sebentar, Anda mau bertanya atau mau menjelaskan? Nanti udah selesai baru gantian. Iya, kalau Anda bertanya saya jelaskan dulu. Saya dalam Islam ketika saya punya anak perempuan, maka nasabnya ke saya, yang berhak mengkawinkan sebagai wali itu saya. Itu nasab, maka saya harus paham. Jangan sampai ada yang kawin anak perempuan, padahal itu bukan bapaknya yang menjadi wali. Kacau, itu jinah larinya. Makanya ilmu nasab bukan berarti harus paham, harus ahli nasab, tapi memahaminya itu bab pengetahuan. Selesai, silakan. Pengetahuan sampai udah diuji dengan Robito atau udah Mohon izin. kitabnya Monitor. Mukimat atau udah diuji gitu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kabarnya baik. Bang Muhammad sebentar dulu ya, Bang Muhammad. Sebentar Bang Muhammad ya. Saya cuman